Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 186-236. Lu Tingqiao menyelamatkan Ningxi dari para penyerang. Ning Yaohua tiba di tempat kejadian dan berasumsi bahwa Lu Tingqiao tidak kaya karena mobil keluarga yang murah. Ning Yaohua memarahi Ningxi karena memiliki pria simpanan dan pergi. Little Treasure ingin tumbuh lebih cepat sehingga dia bisa melindunginya. Ningxi membuka paket, hadiah ulang tahun dari sepupu perempuannya, Ning Tianxin, botol parfum. Ning Tianxin adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan baik di keluarga Ning. Paket kedua tidak memiliki pengirim yang tertulis di atasnya, jadi Lu Tingqiao menawarkan untuk membuka paket untuknya. Mobil terus melaju sendiri dengan autopilot. Paket tersebut ternyata adalah bom glitter berlian dari YS. Sebuah mobil telah mengikuti mereka, itu adalah Ning Yaohua. Mereka kembali ke Platinum Palace dan Ning Yaohua terhalang di pintu masuk. Ningxi, Lu Tingqiao dan Little Treasure berganti ke celemek. Ningxi meleleh karena kelucuan Little Treasure dan mengambil lebih banyak foto. Setelah memasak dengan hebat, Lu Tingqiao bertanya apakah dia bermimpi menjadi seorang juru masak. Ningxi mengungkapkan bahwa mimpinya adalah menjadi istri seseorang. Mereka lupa membeli sayuran. Lu Tingqiao menyebutkan bahwa mereka dapat pergi ke tempat Lu Jingli untuk memetik beberapa. Ningxi dan Little Treasure menuju ke kebun sayur Lu Jingli dan menyalakan alarm pencuri setelah memetik beberapa sayuran, memanggil Lu Jingli. Lu Jingli bergabung dengan mereka untuk makan malam dan memposting foto di Weibo-nya, memamerkan masakan calon saudara iparnya, mendapatkan pujian dari orang tuanya. Lu Tingqiao mengungkap manajer Ningxi, Lin Zizi, yang menciptakan bintang film internasional, Leng Manyun. Ningxi perlu lulus ujiannya sebelum Lin Zizi mau menerima pelatihannya. Ningxi menidurkan Little Treasure dan menawarkan untuk memasak lebih banyak untuk Little Treasure. Lu Tingqiao menolak, bertanya padanya bagaimana dia bisa mengatasinya setelah dia pergi. Dia tidur dengan buruk dan bermimpi tentang malam di mana dia dibius dan bermimpi bahwa dia kehilangan kendali dan melemparkan dirinya ke pelukan Lu Tingqiao. Keesokan harinya, dia menuju ke Golden Age Entertainment untuk bertemu Lin Zizi. Lin Zizi memberitahu dia bahwa dia akan menggantikan Leng Manyun dan harus memenuhi standarnya selama setengah tahun. Dia memperkenalkannya kepada asisten barunya, Hu Tao, yang dijuluki Taozi. Lin Zizi memberinya apartemen di apartemen Pearl River, apartemen termahal di Beijing. Ning Xueluo juga tinggal di sana. Artis sebelumnya yang telah diasuhnya selama bertahun-tahun, Leng Manyun, pensiun karena seorang pria, jadi Lin Zizi memberikan syarat Ningxi tidak boleh berkencan dengan siapapun. Ningxi mengecek berita online, Lu Jingli men-tweet bahwa Ningxi telah bergabung dengan Golden Age. Lu Tingqiao me-retweet tweet tersebut, menyebabkan netizen berpikir bahwa Ningxi tidak bersalah dan ada sesuatu yang lebih dari cerita tersebut. Ningxi kembali ke Platinum Palace dan diberi lampu hijau untuk men-tweet tentang konferensi pers yang akan datang. Dia menerima telepon dari Jiang Muye di kamarnya. Jiang Muye memarahinya karena bergabung dengan Golden Age dan mengomelinya untuk membuka email lagi. Email tersebut berisi dua rekaman, satu rekaman Lu Tingqiao menyebutkan seorang gadis yang disukainya kepada orang tuanya. Rekaman kedua adalah rekaman saat Lu Tingqiao berbicara dengan Jiang Muye dan mencium Ningxi. Jiang Muye mengungkapkan bahwa Lu Tingqiao menciumnya. Ningxi mengatakan kepadanya bahwa dia mempercayai Lu Tingqiao dan bahwa masalah perusahaan dan pribadi dipisahkan. Setelah menutup telepon, dia membayangkan adegan di mana Lu Tingqiao menciumnya. Ningxi tetap di tempat tidur dan memberitahu mereka bahwa dia tidak akan makan malam. Pikirannya kosong saat dia memikirkan apa yang terjadi. Lu Tingqiao mencoba menidurkan Little Treasure, tetapi dia tidak mau bekerja sama. Ningxi membacakan sebuah cerita dan Little Treasure pun tertidur. Dia mengungkapkan bahwa dia dulunya membenci anak-anak dan akan menghindarinya, tetapi dia tiba-tiba merasa dekat dengan Little Treasure. Dia pergi tidur dan bermimpi dalam keadaan linglung bahwa Lu Tingqiao menciumnya dan berkata, "Selamat malam, aku mencintaimu." Ning Xueluo, Chang Li dan Cui Caijing khawatir tentang konferensi pers yang akan datang. Ningxi muncul di konferensi pers bersama Lin Zizi, Lu Jingli, pengacara hebat Chen Jing dan kepala humas, Liang Feixing. Para wartawan tercengang karena begitu banyak orang penting muncul di konferensi pers pendatang baru. Pengacara Chen memutar rekaman audio dari direktur properti, Zhang Qiang, yang mengaku bahwa seseorang menyewanya untuk menjebak Ningxi dan mengungkapkan alamat IP yang dilacak kembali ke apartemen Ning Xueluo, serta rekening bank yang dilacak ke asisten Ning Xueluo. Pengacara juga mengungkapkan laporan cedera Ning Xueluo dan diagnosis dokter yang merinci bahwa Ningxi merahasiakan bahwa Ning Xueluo hanya mengalami luka dangkal dan dapat dipulangkan pada hari yang sama. Pengacara Chen kemudian menunjukkan dokumen untuk gugatan terhadap pencemaran nama baik Ning Xueluo terhadap Ningxi. Lu Jingli menjawab pertanyaan wartawan, Golden Age merekrut Ningxi karena potensinya yang besar. Dia kemudian menuntut semua wartawan untuk meminta maaf kepada Ningxi. Setelah konferensi pers, dia meminta hadiah. Ningxi dan Zhang Xiaohou telah dijebloskan ke penjara. Masakan Si
Suyan dan Ning Sueluo menonton konferensi pers secara langsung di apartemen Sueluo ketika kebenaran terungkap. Ning Sueluo menyalahkan Cui Caijing, tetapi Suyan tidak lagi mempercayainya dan berlari keluar, memikirkan Ningxi. Ningxi dan Jiang Muye bertemu di sebuah bar untuk membahas Lu Tingqiao. Ningxi mengungkapkan bahwa Lu Tingqiao melamarnya saat mereka pertama kali bertemu. Ningxi bertanya kepada Muye, jika kamu masuk ke sebuah ruangan dan orang yang kamu cintai telah diberi obat perangsang dan mengenakan gaun tidur transparan, berbaring di tempat tidur ukuran king dengan kelopak mawar berserakan di sekitarnya, apa yang akan kamu lakukan? Muye, tentu saja aku akan naik ke tempat tidur dan melakukannya padanya. Kalau tidak, aku tidak akan dianggap sebagai seorang pria. Atau aku mungkin bahkan tidak mencintai wanita itu. Ningxi mengungkapkan bahwa Lu Tingqiao tidak melakukan apapun saat dia berada dalam situasi yang sama. Jiang Muye mencoba meyakinkannya bahwa ada sisi lain dari Lu Tingqiao yang belum pernah dia lihat, tetapi Ningxi menyatakan bahwa dia hanya pernah memperlakukannya dengan baik. Jiang Muye bertanya apakah dia ingin bersamanya. Ningxi berkata, tentu saja tidak. Aku jelas tentang seperti apa statusku dibandingkan dengannya. Hatinya tergerak, tetapi dia masih berpegang pada rasionalitasnya. Kembali di kediaman Lu Jingli berhasil terhubung ke perangkat penyadap di meja Ningxi dan Jiang Muye. Lu Tingqiao memerintahkannya untuk menghapusnya tanpa mendengarkan. Ningxi kembali bersama Jiang Muye. Dia mendapat telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa pacarnya mengalami kecelakaan mobil, tetapi dia tidak punya pacar. Lu Tingqiao, Lu Jingli, dan Jiang Muye menatapnya. Dia tidak tahu siapa orang itu, tetapi kalau itu teman, dia pergi ke rumah sakit bersama Lu Jingli sebagai teman. Lu Jingli mencoba meyakinkannya untuk pergi ketika mereka melihat itu Suyan, tetapi Ningxi membelai Suyan dan memanggilnya Yan Gege. Lu Tingqiao, Jiang Muye, dan harta karun kecil tiba pada saat ini dan berdiri di luar bangsal. Suyan bangun dan meminta maaf kepada Ningxi. Dia menolak permintaan maafnya dan mengenang kenangan indah dari masa lalu. Harta karun kecil bergegas masuk dan menangis, menyebabkan Ningxi panik. Suyan bertanya siapa anak itu tetapi Ningxi hanya pergi. Di luar bangsal, Lu Jingli bertanya apa yang dia tarik dan Jiang Muye mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura polos untuk memerankan Suyan. Ningxi menelepon Ning Sueluo untuk memberitahunya tentang Suyan, dan merekam Ning Sueluo yang mengumpat dan memarahinya, dan mengirimkannya ke Suyan. Pada jam 3 pagi, Ningxi tidak bisa tidur. Lu Tingqiao berjalan sambil tidur ke kamarnya, berbaring di tempat tidurnya dan memeluknya. Dia menatap wajahnya dan ragu apakah akan menciumnya, karena dia tidak akan mengingat apapun dalam berjalan sambil tidurnya. Dia tidak menciumnya dan Lu Tingqiao rileks, tetapi tiba-tiba, dia menciumnya dengan gaya Prancis. Ningxi masih tidak bisa tidur jadi dia melihat berita hiburan. Jiang Muye meneleponnya dan menyadari ada seseorang di sampingnya, curiga bahwa itu adalah Lu Tingqiao. Ningxi mengklaim bahwa itu adalah Little Treasure dan kemudian mengundang Jiang Muye keluar keesokan harinya. Ketika Ningxi bangun, Lu Tingqiao sudah tidak ada di sana. Dia membawa Little Treasure dan Jiang Muye ke supermarket dan memasak untuk mereka. Jiang Muye mengambil foto punggungnya dan memamerkannya di Weibo-nya, dan Lu Tingqiao mengiriminya pesan, jangan biarkan Little Treasure makan terlalu banyak, dia semakin gemuk. Ningxi mengungkapkan bahwa Lin Zizi adalah manajer barunya, dan ternyata Lin Zizi adalah mantan pacar Jiang Muye. Hari yang lain, Ningxi membawa Little Treasure keluar berbelanja dengan beberapa pengawal. Mereka bertemu dengan Suyan dan Ning Sueluo yang sedang berbelanja hadiah. Ning Sueluo mencoba untuk bertindak seolah-olah Ningxi tidak akan pernah memaafkannya dan menangis. Ningxi memaafkannya di tempat, dan Little Treasure keluar dari ruang ganti. Ningxi membeli banyak pakaian anak-anak sekaligus. Ning Sueluo menyatakan bahwa Ningxi pasti telah menjadi simpanan dan melahirkan seorang anak. Suyan menolak untuk mendengar semua itu. Ningxi telah menghindari Lu Tingqiao selama 2 hari tetapi dia datang untuk menjemputnya dan Little Treasure. Ketika mereka sampai di rumah, dia bersembunyi di kamarnya. Lu Tingqiao datang untuk menemukannya. Lu Tingqiao, aku merindukanmu. Dia memeluknya dan meletakkan kepalanya di bahunya. Ningxi mencoba menghindarinya keesokan paginya, tetapi dia ada di rumah. Dia memberinya ciuman di dahi sebelum dia pergi. Ningxi menyadari bahwa dia semakin aktif mengejarnya. Harta karun kecil menyatukan mereka bertiga sebagai sebuah keluarga. Saat makan malam, Lu Jingli menunjukkan bahwa Ningxi menghindari Lu Tingqiao. Pada tengah malam, Ningxi keluar dengan riasan tebal dan pakaian seksi, dia bertemu Lu Tingqiao di jalan keluar, lalu pergi ke bar. Seorang pria yang jelas-jelas sudah menikah memukulnya dan mereka pergi ke gang. Lu Tingqiao dan Lu Jingli mengikutinya keluar dan menonton. Pria itu dipukuli. Ningxi melakukan panggilan video kepada istrinya yang akan segera bercerai dan menunjukkan padanya suami yang dipukuli. Lu Jingli berspekulasi bahwa daftar panjang mantan pacar Ningxi adalah karena kompleksnya tentang pria yang selingkuh dan dia melaksanakan keadilan pada mereka. Ningxi pergi ke tepi sungai dan berbaring di tepi sungai, menunggu nyamuk menggigitnya.
Dia tertidur dan Lu Tingqiao memeluknya agar tetap hangat. Ketika dia bangun, dia memiliki beberapa gigitan nyamuk. Dia kembali ke rumah dan memamerkan gigitan nyamuknya, berpikir bahwa Lu Tingqiao akan mengira itu adalah cupang. Lu Tingqiao melihat tipu muslihatnya dan mengoleskan salep pada gigitannya untuknya. Dia terus pergi ke bar setiap malam dan melecehkan pria yang selingkuh. Namun, Lu Tingqiao sama sekali tidak dimatikan olehnya, jadi dia hanya menemani Little Treasure di siang hari. Little Treasure menjadi tidak terlalu tertekan dan tertutup dan menjadi lebih seperti anak normal.